Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal ASPD utama, soal asli tahun 2023. Nah, di sini kita mulai melanjutkan dari nomor 8. Oke, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe serta share ke teman-teman supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, langsung aja kita mulai untuk nomor 8. Nomor 8 ini berkaitan sama gerak ya. Di sini ada motor sama mobil yang saling bergerak mendekati. Nah, maka keduanya akan bertemu setelah berjalan selama berapa menit. Nah, di sini kan berarti konsepnya adalah terkait sama namanya dua kendaraan yang berpapasan. Jadi konsepnya ini adalah berpapasan. Nah, kalau berpapasan ya, jadi ini pakai konsep berpapasan. Kalau berpapasan maka nanti untuk persamaannya ya, persamaan yang kita gunakan ini. Jadi waktu papasan sama dengan T sama dengan S dibagi VA ditambah VB gitu. Jadi kita pakai persamaan itu. Nah, S itu adalah jarak kedua itu kendaraan antara motor dan mobil berjarak 12 ini ya, ini S. Terus VA itu kecepatan A, anggaplah ini VA 50, terus VB nya yaitu 70. Nah, nanti baru dimasukkan ke persamaan itu. Maka kita hitung bareng-bareng. Jadi T sama dengan S nya 12 ya, dibagi ini 50 ditambah 70. Nah, sama dengan ini 12 dibagi 120 sama dengan ini coret 12 nya jadi 1/10. 1/10 itu adalah 0,1 jam. Nah, jadi di sini waktunya adalah 0,1 jam. Nah, itu karena di soal itu kita ubah ke dalam menit. Nah, maka kita tinggal kalikan 0,1 dikalikan. Nah, 1 jam itu kan ada 60 menit ya. Berarti nanti 0,1 ini kita kalikan sama 60. Nah, maka 0,1 dikalikan 60 ketemu 6. Nah, maka hasilnya adalah 6 menit. Nah, maka yang A. Lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 ini terkait sama namanya hukum Newton. Nah, di sini yang kita tentukan adalah terkait sama hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu intinya apa toh? Nah, di sini udah ada keterangannya nih. Hukum 1 Newton gitu ya, itu cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, jadi mempertahankan keadaannya. Nah, jadi di sini tuh gampangnya gini deh. Kalau hukum 1 ya, jadi kalau hukum 1 tuh intinya diam. Nah, jadi bendanya itu diam gitu. Diam atau juga bisa bergerak secara GLB. Jadi kalau misal ada mobil yang bergerak dengan kecepatan yang sama terus, berarti itu bisa diartikan itu menerapkan hukum 1. Nah, dari keempat posisi ini mana yang menerapkan hukum 1? Yang posisi 1, mobil berhenti. Nah, jelasan ya, kalau mobil berhenti kan berarti mobilnya itu diam. Kalau diam berarti ini hukum 1, betul. Posisi 2, mobil terakselerasi dari posisi berhenti. Maka posisi 2 ini kecepatan mobilnya berubah. Nah, maka ini salah, bukan ini bukan hukum 1, tapi ini adalah hukum kedua yang benar. Ini adalah hukum kedua ya. Jadi ini hukum kedua. Nah, terus habis itu mobil bergerak dinamis. Bergerak dinamis ini adalah bukan hukum 1. Ini bukan hukum 1, tapi ini adalah juga hukum 2. Karena kalau dinamis itu maksudnya kecepatannya berubah-ubah juga. Terus yang nomor 4 ini benar ya. Jadi ketika mobil menabrak penghalang, maka kan mobil nanti kan berhenti gitu ya. Berarti yang menerapkan hukum 1 adalah posisi 1 dan posisi 4. Nomor 10. Nomor 10 ini berkaitan sama namanya energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini kan ada roller coaster yang bergerak nih ya dari lintasan A menuju yang B. Berarti dari titik A sini ya menuju titik B sini. Nah, maka terjadi perubahan energi. Nah, perubahan energi apa saja yang terjadi? Nah, kita pahami dulu bahwasanya ini ya di sini ya tak tuliskan energi potensial ya atau EP ya.
EP ini bergantung sama namanya ketinggian. Ini bergantung sama ketinggian. Kalau energi kinetik ini bergantung sama namanya kecepatan. Nah, kalau kita lihat ya dari sini, dari posisi A ke posisi B. Nah, kalau dari posisi A menuju posisi B gitu ya. Nah, ketika di posisi A ini apa? Ini punya namanya energi potensial yang maksimal. Tetapi di sini energi kinetiknya sama dengan 0. Gitu ya. Karena kan di posisi tertinggi. Nah, setelah itu ketika roller coasternya bergerak dari A menuju B, maka apa? Ketinggiannya ya, jadi kalau dari A ke B ini kan ketinggiannya berkurang ya. Nah, karena ketinggiannya berkurang, maka apa? Energi potensialnya juga berkurang. Nah, karena energi potensial berkurang, otomatis apa? Energi yang berhilang tadi ya kan berkurang nih. Karena energi potensialnya berkurang, maka kan ada yang bukan berkurang itu bukan berarti hilang, tapi hanya berubah bentuk. Nah, berubah bentuknya tadi menjadi energi kinetik. Nah, berarti ketika ini kereta ini bergerak ke bawah ini, maka energi potensialnya berkurang, tapi energi kinetiknya bertambah gitu loh. Jadi ketika awalnya tadi di posisi A, potensialnya maksimal, kinetiknya 0, maka ketika bergerak ke bawah, potensialnya berkurang, kinetiknya bertambah. Ya, jadi kata kuncinya di situ. Nah, tinggal kita cocokkan mana yang sesuai. Nah, ini energi potensial di sini kalau dikatakan bertambah apa berarti ini? Salah ya. Berarti yang nomor 1 salah. Dan nomor 2, energi potensial berkurang. Ini benar ya, ini berkurang. Terus energi kinetik bertambah. Ini juga benar. Gitu ya. Maka jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 3. Gitu ya. Kalau kita pengen menghitung berapa toh perubahannya itu ya. Jadi ini berapa toh perubahan energinya itu ya. Maka gampang ini. Tinggal ini aja. Tinggal delta energi potensial sama dengan ini, tinggal M kali G kali delta H. Nah, masanya di situ 750 dikali gravitasi 10 dikali selisih ketinggiannya. Di sini 12, di sini 4. 12 dikurangi 4. Nah, jadi ini 12 dikurangi 4 gitu ya. Dapat 750 dikali 10 dikali 8. Maka nanti ketemunya adalah 60.000. Nah, makanya di sini nanti perubahan energinya itu sebesar 60.000 Joule. Nah, jadi potensialnya berkurang 60.000, nanti berpindah menjadi kinetik. Maka kinetiknya bertambah 60.000. Oke, lanjut. Nomor 11 ini berkaitan sama namanya revolusi. Nah, di sini ada namanya posisi matahari. Nah, di sini ada posisi 1, 2, 3, 4. Nah, mana pernyataan ini yang tepat? Yang pertama gini, konsepnya seperti ini. Bahwasanya dalam posisi seperti ini, matahari ini ya, jadi matahari ini lebih banyak menyorot pada kutub utara. Maka apa? Karena di sini matahari itu lebih banyak lebih banyak menyinari kutub utara ya. Maka di kutub utara sini apa? Ini siangnya lama. Nah, ini siangnya lama. Nah, siang lama berarti apa? Malamnya singkat. Nah, berarti malam singkat. Nah, sedangkan kalau di kutub selatan ini kebalikannya itu. Kan ini gelap ya. Nah, maka di sini siangnya pendek. Di ini siang pendek, terus malamnya yang panjang gitu ya, atau lama. Nah, dari situ kita cek pernyataannya. Yang pertama, matahari terbit lebih cepat dan tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 1. Nomor 1 kan ya sini ya. Nomor 1 ini kan masuk di wilayah bumi bagian utara. Kalau di bumi bagian utara harusnya siangnya itu lebih lama. Di sini dikatakan ketika terbitnya lebih cepat, tenggelam lebih lama, maka apa? Jadi ada kata terbit lebih cepat, terus tenggelamnya lebih lambat ya. Maka ini dikatakan ini siangnya lama. Nah, ini siangnya itu lama. Nah, berarti ini benar nomor 1. Terus yang nomor 2, matahari terbit lebih cepat dan tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 4. Nomor 4 tuh di sini, nomor 4 tuh di kutub
Ini adalah kutub selatan ya, atau bagian selatan ya, bagian selatan bumi. Nah, ketika harusnya apa? Kalau di bagian selatan bumi itu apa? Siangnya itu harusnya ini pendek gitu loh. Nah, kalau dikatakan di sini matahari terbit lebih cepat dan tenggelam lebih lambat, itu siangnya lama. Berarti ini salah. Gitu ya. Berarti kita koreksi langsung. Nomor 1 benar, berarti harus memilih yang nomor 1. Nomor 2 salah, berarti yang kita nyoretin toh. Nah, kita coret nih, berarti bukan jawabannya. Berarti bukan C, bukan D. Berarti kita buktikan lagi satu lagi. Yang nomor 3. Daerah nomor 2 mengalami siang yang lebih lama dibandingkan waktu malam. Daerah nomor 2 ini ya. Ini juga masuk ini. Ini kan juga masuk belahan utara ya, ini ya, masuk belahan utara. Berarti termasuk siangnya yang lama. Nah, berarti dari daerah nomor 2 mengalami waktu siang yang lebih lama dibanding waktu malam. Berarti ini benar. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, nomor 12. 12 ini berkaitan sama namanya usaha ya. Jadi di sini ada orang tarik tambang. Di sini ada Farik sama Ardian, terus Randy sama Rendra. Nah, dari sini ternyata usaha yang dilakukan itu ya mengalami perpindahan 5 meternya. Ada perpindahannya 5 meter. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya kalau ini ya komponen gaya ya. Jadi komponen gaya searah gitu ya. Nah, searah dengan perpindahan gitu ya. Maka apa? Usaha yang dilakukan bernilai positif. Tetapi kalau gayanya itu berlawanan arah sama perpindahannya, maka usahanya bernilai negatif. Nah, kita cek satu-satu di sini. Nah, di sini kan kita cek gayanya dulu yang nih Farik sama Ardian. Ini kan total gayanya berapa nih? Kan total gayanya lah 500 ya, tinggal ditambah nih ya. Tambahkan. Di sini juga sama kita tambahkan. Ini jadi 600. Nah, jadi ini 600 Newton, ini 500 Newton. Nah, berarti apa? Besar gayanya kan besar gayanya Randy sama Rendra. Otomatis nanti perpindahannya itu apa? Bergeser ke sana. Jadi nanti perpindahannya itu bergesernya ke kanan. Karena ini bergeser ke kanan ya, maka kan saya tuliskan ini ya. Nah, berarti ini nanti bergesernya ke kanan. Nanti S-nya itu 5 meter. Nah, gitu. Berarti di sini kalau kita menghitung ya usaha yang sini ya. Jadi kalau kita misal ngitung sini, ini usahanya ya. Berarti ini W itu ya, W1 misal. Nah, maka tinggal 500. Nah, dikalikan. Nah, bergesernya kan ini berlawanan ya, Dik. Ini kan usahanya gayanya ke kiri. Sedangkan ini perpindahannya ke kanan. Maka nanti usaha yang dilakukan oleh Farik sama Ardian itu bernilai negatif. Maka 500 dikali misal min 5. Nah, maka jadi min 2500 Joule. Sedangkan kalau Randy sama Renda ini gerakannya sama, gayanya ke kanan, perpindahannya juga ke kanan. Maka jadi W2 sama dengan 600 dikali 5. Maka sampai ketemu 3000 Joule. Nah, maka jawabannya itu. Nah, kita cek di opsinya. Yang A, Ardian dan Farik memberi gaya tidak searah sehingga melakukan usaha 0. Ini salah ya, usahanya kan nggak 0. Terus yang B, Randy dan Rendra melakukan usaha 0 karena tali tidak berpindah, ini juga salah. Nah, terus yang C, Ardian dan Farik melakukan usaha positif. Nah, ini apa? Usahanya negatif toh? Berarti bukan. Maka jawabannya yang D. Karena Randy sama Rendra ini usahanya positif. Karena gayanya ke kanan 600, berpindahnya juga ke kanan 5 meter. Itu. 13. Nomor 13 ini berkaitan sama namanya bidang miring ya. Di sini ada panjang bidang miring 3 meter, terus tingginya 1,5. Nah, dari situ kita mau menyelidiki ya sini. Gaya dorong maksimum yang dilakukan Iksan adalah 400 Newton. Sementara berat petinya adalah 1200. Nah, maka kita cek dulu deh. Supaya kotak tadi ya, peti kayu tadi bisa terangkat sampai ke mobil, maka nanti gayanya harus diberikan seberapa. Gitu ya. Nah, di sini berarti kan nanti kita pakai persamaannya ini F
dikalikan S sama dengan W dikalikan H. 3 meter ini S-nya, 1,5 ini H. Ini H. Nah, maka kita hitung usaha F-nya ini berapa, jadi gaya dorongnya ini berapa. Nah, kita hitung jadi F dikali ini ya, S-nya itu 3 meter sama dengan ini W ya. Ini W-nya ini 1200 ya. Jadi tinggal 1200 dikali H-nya 1,5. Nah, kita hitung ini 3 bagi 1,5 ini 1, ini 2. Maka F sama dengan 1200 dibagi 2 ya. Jadi ini 1200, maka F-nya sama dengan 600 Newton. Nah, maka supaya balok tadi atau peti tadi bisa bergerak ke atas, maka apa? Butuh gaya 600 Newton. Jadi butuh gaya 600 Newton. Sedangkan apa di sini Ihsan ini hanya punya 400 Newton. Maka kan kurang ya. Nah, maka masih kurang gayanya itu loh. Nah, kita cek berarti pernyataan mana yang benar. Yang opsi pertama, Ihsan membutuhkan teman untuk membantu mendorong gaya minimal 200. Nah, ini pasan ya. Kan itu 400 ditambah 200 kan ya. Ini 400 ditambah 200 maka jadi 600. Nah, berarti kan pas ya, sesuai sama ini pas. Maka nomor 1 benar. Nah, karena nomor 1 benar berarti nanti di sini ya yang C sama D kita coret aja gitu. Jadi kita buktikan satu lagi yang nomor 2. Nah, Ihsan mengganti bidang miring dengan panjang 4,5 meter agar peti kayu dapat dipindahkan ke truk. Nah, kita coba ganti di sini ya. Nah, di sini kita ganti dengan bidang miringnya S-nya ya. Berarti ini S-nya kita ganti 4,5. Nah, kita hitung gayanya berapa. F sama dengan F dikalikan ya, ini dikalikan sama 4,5 sama dengan ini 1200 dikalikan 1,5. Nah, ini 4,5 sama 1,5 ini 1, ini 3. Maka jadi 3F sama dengan ini 1200. Maka F sama dengan itu ya. Ini F sama dengan 1200 dibagi 3 ketemu 400 Newton. Nah, berarti kalau bidang miringnya itu saya ganti 400 Newton, saya ganti 4,5 meter, maka gayanya cukup 400. Maka Pak Ihsan tadi cukup Ihsan saja yang bisa memindahkan peti tadi, jadi nggak perlu bantuan orang lain. Maka apa? Nomor 2 ini benar. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Nomor 14. Nomor 14 ini berkaitan sama namanya tekanan hidrostatis ya di sini ya. Nah, di sini ada kata kuncinya, boleh menggunakan kalkulator karena besok pas ASPD itu sudah dilengkapi kalkulator. Mungkin kemarin saat ASPD DIY itu juga sudah ada kalkulatornya. Nah, di sini kata kuncinya adalah nih. Nah, tekanan ya, ini tekanan maksimalnya adalah 4 atm. Nah, 1 atm-nya adalah ini 101.325 gitu ya. Maka kita masukkan ke persamaan ini adalah namanya tekanan hidrostatis ya. Nah, jadi tinggal pH sama dengan ya, sama dengan ini rho kali G kali H. Nah, pH-nya kan berarti di sini adalah 4 atm nih ya. Nah, berarti ini 4 atm ini kita ubah dulu ke Pascal. Maka kita kalikan gitu ya. Nah, kita coba kalikan di sini ya. Berarti di situ 4 ya. 4 dikalikan 101.325. Itu nanti ketemunya 405.300. Maka di sini hasilnya 405.300. Nah, di sini 405.300 sama dengan, nah ini rho-nya. Rho itu massa jenis. Massa jenisnya ini 1025. Jadi ini 1025 ya. Ini 1025 dikali gravitasinya di sini 10 dikali H. Nah, maka H itu kedalaman, maka tinggal dibagi 405.300 ya dibagi 10.250. Maka nanti H itu ketemu gitu ya. Maka dibagi 10.250. Nanti ketemunya adalah 39 itu ya. Nah, ketemu 39,5 meter. Maka jawabannya adalah yang C.
Terus nomor 15. Nomor 15 ini berkaitan sama namanya gelombang, getaran hari. Nah, di sini ada tabel. Nah, di sini kita disuruh menentukan kesimpulan yang benar. Nah, kesimpulan yang benar dari tabel ini gini. Adalah yang pertama gini, ini kan tentang gerakan bandul ya. Nah, gerakan bandul itu yang pertama gini. Massa ya, massa ini tidak berpengaruh ya. Jadi massa itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya pada apa? Pada periode dan frekuensi. Jadi nggak ada pengaruhnya. Mau masanya diubah-ubah tuh maka nggak ada pengaruhnya gitu. Nah, maka di sini yang kita lihat adalah panjang talinya ini. Nah, di sini kita cek satu-satu. Yang A, semakin panjang tali, periode ayunan semakin besar. Nah, kita cek nih, panjang talinya dari 30, terus 40, ini 50. Terus periodenya itu yang T ini. Bebas ya, pakai eksperimen atau teori sama aja. Nah, ini bisa kita lihat, oh ini apa? Angkanya kan semakin besar toh ini. Nah, maka benar. Kalau panjang talinya itu semakin panjang ya, atau semakin besar, otomatis periodenya juga semakin besar. Oke, maka benar A. Terus nomor 16. Nah, nomor 16 ini berkaitan sama namanya apa ini? Bunyi ya. Nah, tentang bunyi. Nah, di sini ada ukuran senar ya. Di sini ukuran senarnya berbeda-beda ya. Ini kan dari yang tipis nih ya. Dari tipis ke apa namanya? Ke tebal gitu ya. Nah, jadi dari tipis sampai yang besar gitu ya. Nah, kalau ini kita tarik ke sana, maka ini ukuran senarnya semakin besar. Jadi ukuran senarnya ya. Nah, ukuran senar. Nah, ukuran senarnya semakin besar. Nah, dari sini ternyata ketika ini senarnya kecil, frekuensinya 300. Ketika senarnya semakin besar, frekuensinya turun. Nah, ini kan turunan ya. Nah, maka kita bisa lihat polanya. Kalau ukuran senarnya itu semakin besar, otomatis frekuensinya semakin kecil. Nah, kita cek satu-satu di sini. Yang A, semakin besar ukuran senar, nada yang dihasilkan semakin tinggi. Nah, benar nggak? Dengan nilai frekuensi membesar nih. Tadi kan ukurannya semakin besar, tetapi apa? Ternyata enggak. Ternyata apa? Frekuensinya itu malah turun. Nah, berarti nomor A salah. Terus yang B, semakin kecil ukurannya, nadanya semakin tinggi dengan nilai frekuensi yang mengecil. Ini salah ya. Kalau nada ini tinggi, ya, kalau nadanya tinggi harusnya apa? Frekuensinya juga membesar. Berarti salah kalau mengecil. Terus nomor C, semakin besar ukuran senar, nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Benar ya, nadanya ini semakin rendah. Terus nilai frekuensinya juga semakin mengecil. Maka ini benar. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Nah, oke gitu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan untuk part ketiga pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Oke, kurang lebihnya saya maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.